teman-teman saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Ben Gembong. Oke teman-teman saya, kali ini saya mau review untuk bahan bonsai sancang ya. Dulu saya stek dari potongan kira-kira ada yang 10 cm, ada yang 20 cm, tergantung untuk besar batang ya. Kalau besar batangnya sejempol kaki, saya biasa 10 cm. Ini yang saya mau tanam ada beberapa variatif juga. Untuk stekannya sudah saya stek kurang lebih 1,5 bulan sampai 2 bulan yang lalu. Untuk videonya cara stek sancang yang aman dan mudah dan 90% hidup. Untuk cara steknya, medianya apa, nanti bisa dilihat di bawah deskripsi cara stek sancangnya bagaimana. Ini saya tahap kedua, sudah saya stek hidup subur, saya bongkar, saya lakukan untuk penataan seleksi akar, kemudian saya pruning. Untuk bahannya ini saya mau tanam, ini saya sederhana media seperti biasa, kokopit, pasir ladu kali, sekam mentah, sama pupuk kandang fermentasi. Untuk media tanam usahakan bekas bongkaran yang ini kita pakai ya untuk penutup atasnya. Apabila kita melakukan seleksi akar untuk stekan yang kita bongkar pertama tadi, usahakan pemruningan ya, sesuai dengan pengurangan akar di atas biar seimbang untuk pengurangan akar dan daun. Nah, ini saya mau ambilkan untuk contoh cara penanamannya. Saya udah lakukan ada di lahan ground juga udah saya mulai tanam yang dulu dari stek juga. Nah, nanti saya ada 6 bahan yang sebelumnya saya udah menanam ya, saya lakukan ada beberapa, ada 8, terus yang di lahan ground sendiri dari bahan stek juga sudah saya tanam sekitar 9 batang untuk bahan sancangnya. Nanti mungkin ada tahap-tahapan ya untuk pemupukannya. Pemupukan harus tepat ya, kita harus lihat sikon untuk tanaman ini bagaimana daunnya. Untuk pemupukannya kita harus perhatikan, jangan salah ya teman-teman. Untuk tipe pemupukannya kita harus perhatikan tekstur daun yang harus bagaimana, seperti apa. Untuk teknik pemupukannya nanti saya akan perlihatkan untuk contoh teman-teman yang saya sudah tanam di lahan di ground. Kalau untuk cangkok kemarin sudah saya lakukan ya untuk program bahan bonsai sancang. Dari sejari saya cangkok, kemudian saya tanam, langsung saya lakukan pemecahan. Nah, ini saya lakukan untuk dari stek, soalnya untuk program bahan bonsai apapun banyak sekali metode-metode untuk program akar, entah itu dari bahan vikes ataupun waru ataupun yang lainnya. Tentu teman-teman teknik-tekniknya banyak sekali. Nah, ini saya ambilkan contoh untuk bahan sancang, mudah-mudahan ini nanti menginspirasi untuk teman-teman semua. Kita tetap terus berkarya ya. Kita kalau tidak langsung praktek, mungkin secara teori kita mungkin kadang banyak melakukan kesalahan ya. Jadi intinya kita belajar oke, tapi kita tetap praktek. Ini saya timbun agak tinggi, kenapa? Biar ini nanti tidak roboh ya, karena ini saya tidak kasih mancang. Nah, mungkin ini nanti juga akan saya masukkan ke ground juga kalau akar sudah tembus ke bawah polybag ini. Untuk pemupukan nanti ada contohnya ya teman-teman, cara pemupukannya bagaimana, perawatannya agar tidak terkena hama, tidak terkena penyakit. Kita sebenarnya rutin ya, 1 bulan sekali, kena penyakit ataupun tidak kena penyakit, kita harus lakukan penyemprotan
Untuk tataan bawah saya pakainya sederhana ya, seadanya di sekitar kita pakai kalau bisa. Jadi kita manfaatkan nanti seandainya kita pemindahan ke dinding ground yang besar ataupun mungkin dibikin mame atau small, bisa kita simpen, kita pakai lagi untuk tataannya. Jadi kita untuk irit ya, kita tidak bingung untuk cari-cari tataan bawah. Ini saya biarkan ya, kita lihat ya, di atas daunnya masih memang tidak saya seleksi sekalian ya. Kenapa? Karena untuk membuat akar yang bagus, untuk memproporsikan akar nanti, kalau saya pribadi untuk praktek di lahan ground, entah bahan apa itu, apapun itu saya lakukan biasa. Karena untuk memproporsikan akar tentunya perlu daun di atas banyak ya. Nah, nanti untuk saya pribadi, saya langsung praktek di lahan ground dan banyak sekali cara praktek yang saya lakukan untuk memaksimalkan akar, membuat akar yang bagus, dan untuk dominan akarnya biar seimbang proporsi dengan antara akar satu sama yang lainnya. Saya tidak kurangi untuk cabang-cabang di atas, saya biarkan dulu. Mungkin nanti setelah maksimal seperti yang kita inginkan, akar di bawah ataupun batang ini, mungkin baru saya lakukan untuk pengurangan cabang di atas. Bahkan mungkin juga bisa dienolkan lagi ya dari awal. Jadi kita membuat bahan bonsai dari nol, ibarat kata kita ambil contoh ya, untuk di alam. Di alam itu kalau biasa kita ndangkel, pasti yang kita cari gerak dasar batang sama terutama kaki ya. Biasanya kita kalau ndangkel di alam ya, di pegunungan ataupun di alam liar, biasanya kita ndangkel kita lihat kakinya dulu. Kalau bagus, walaupun di atas itu oper-oper cabang 1-2-nya oper, pasti kita nolkan. Lah kita sama ya, membuat program bahan bonsai dari nol, entah bahan apapun itu, saya ambil kesimpulannya sama ya semua. Saya ambil untuk contoh-contoh sebelum saya membuat program budidaya bahan apapun. Saya ngambil contohnya di alam. Kita mendangkel, seandainya bawahnya bagus, atasnya oper, pasti kita nolkan, kita ulangi lagi dari nol lagi ya. Yang penting kita punya gerak dasar batang utama dan kaki yang bagus. Oke teman-teman, selesai ya. Nah, kali ini sudah saya tanam ada 6 bahan. Kita lihat yang sudah 1 bulan yang lalu ya, seperti ini. Bulan yang lalu nanti akan saya taruh tempat panas. Ini waktunya kena panas ya. Dulu sama saya pruning habis, ini sudah mulai tumbuh-tumbuh daun-daun baru ya. Jadi sudah saatnya kita panaskan. Kita lihat yang saya ground seperti ini juga, dari bahan stek juga. Ada yang dari bahan cangkok 1. Kita lihat yang ini dari stek juga ya. Nah, kita lihat losnya sudah mulai menutup. Ini nanti akan saya kerjakan lagi untuk nggak tahu nanti seleksi akar atau pengurangan akar atau press akar. Nah, tapi saya maksimalkan dulu ini minimal 80% menutup atau 75% menutup. Kita menunggu dulu tingkat kesuburan juga. Daun di atas kita harus jaga ya, kita rawat, pemupukan juga. Itu ada beberapa di sana. Sini yang dari cangkok, hasil budidaya cangkok seperti ini. Oke teman-teman, dari kami di channel Bonsai Gembong, mudah-mudahan ini tadi bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Kita sama-sama belajar, terus berkarya dan berbagi. Saya akan selalu berbagi untuk teman-teman apapun yang saya pernah praktekkan di lahan ground. Dari kami di channel Bonsai Gembong kira cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.